sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ramadan terus di Ramadan ini kinten Muhammadiyah NU sareng mboten nih. Insyaallah. Insyaallah bareng ya. Soalnya ternyata awal Ramadan bareng NU. Tapi yang heran tuh Brunei, Singapura, Malaysia semuanya minggu, semuanya Ahad. Lebih awal. Lebih akhir ya. Sini kan lebih Sabtu. akhir ya. Sini Sabtu. Ini Sabtu. Jadi padahal Brunei pakai ru'yah. Brunei ya? Iya. Dan ada kesepakatan se-ASEAN apa-apa gitu waktu itu kalau nggak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bob, dari mana Bob? Ini Gus, tadi habis terawih terus kasih makan kucing. Ngimami terawih. bukan Jen. Kasih makan kucing. Kebetulan kucingnya namanya Bobby juga. Ya Allah. Cuman dia tinggal di istana aja. Bobby Kertanegara, kucingnya Pak Presiden. Nama kok sama. Iya, sekarang banyak anak-anak muda, ibu-ibu juga, meskipun nggak punya kucing, nggak kemana-mana bawa makanan kucing. Alhamdulillah. Tapi berharap kebaikan itu dari ngasih makan kucing boleh. Itu banyak orang-orang yang kasihan sama kucing liar di mana-mana. Iya, memang kebaikan-kebaikan kepada siapapun, termasuk kepada hewan, adalah kebaikan yang insya Allah dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan ya. Stop kamu Bob. Alhamdulillah. Bob, ini ada beliau Yai Said. Kita sangat bersyukur. Kita akan bahas lebih lanjut soal Asmaul Husna. Tapi kita sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Metro TV yang saya hormati, kembali bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Malam hari ini sangat istimewa. Al-Mukarram Bapak Kiai Profesor Dr. Said Agil Siraj MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Saqafah Ciganjur. Ciganjur itu legend. Semua orang tidak ada yang nggak tahu kalau ada istilah Ciganjur. Nah, As-Saqafah ini pendidikan yang istimewa. Beliau pengasuhnya. Beliau adalah mantan Ketua Umum PBNU 2 periode ya. 2 periode yang telah menjadi bagian dari perjuangan umat Islam, perjuangan bangsa kita. Yai, kita memang setiap jam 3:30 pagi menyapa pemirsa Metro TV dengan pembahasan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya kita juga bisa berdoa menggunakan menyebut nama Asmaul Husna. Sesungguhnya apa sih Asmaul Husna itu, Kiai? Apa nama itu buat Allah penting? Kalau orang Barat bilang what is the name? Apa arti sebuah nama? Ternyata Al-Quran sendiri menyebut asma Allah, nama Allah. Bagaimana itu, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bercerita yang hakikatnya di sana tidak ada zaman, tidak ada waktu. Tapi ketika saya ceritakan membutuhkan zaman. Dulu ini saya ini di sana nggak ada. Dulu Allah itu al-wujudul haq al-mujarrad anin nisab idhafah. The absolute one existence without relation. Without relation. That satu yang tanpa hubungan siapapun. Nah, kemudian saya ini di sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Siapa sih saya ini? Begitu Allah ingin mengenal dirinya, langsung ada 2. Kalau tadi kan 1 tuh, sekarang ada 2. Yang dikenal dan yang mengenal. Kan gitu. Yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah dia yang tadinya zat maha tunggal, yang tanpa hubungan, ternyata sekarang ada hubungan. Nah, terjadi emanasi yang sangat muqaddas, al-aqdas, sangat suci. Emanasi namanya emanasi al-faidul aqdas berupa Asmaul Husna. Emanasi itu apa, Ki? Faid. Meluber ya bahasa Jawa? Meluber, ya. Nah, ketika Allah sebagai zat tadi namanya Al-Hadratul Ahadiyah. Setelah menjadi Asmaul Husna namanya Al-Hadratul Wahidiyah. Ini bedanya ahad dan wahid.
Nah, Apa bedanya ahad dan wahid? ahad betul-betul tunggal. Tidak ada hubungan dengan siapapun. Sampai dirinya pun nggak tahu dengan dirinya. Nah, setelah ada Asmaul Husna baru, oh saya ini Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus Salam, Al-Mu'min Muhaimin, Al-Jabbar Mutakabbir, Asy-Syakur dan seterusnya, Al-Khaliq, Al-Razik dan seterusnya. Oh, saya ini Maha Pencipta. Begitu ada Asmaul Husna, langsung Asmaul Husna ini secara otomatis ada relasi dong. Tidak sekali-kali Allah namanya Al-Khaliq, pasti ada makhluk yang diciptakan. Tidak sekali Allah namanya Ar-Rahman yang mengasihi, pasti ada marhum yang dikasihi dan seterusnya. Maka begitu ada Asmaul Husna yang 99 itu tadi, terjadilah wujud namanya yang masih potensial, yang masih apa namanya? Masih laten. Namanya bahasa Arabnya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Entity tapi masih laten. Belum konkret, masih laten. Itu dari A sampai Z sebagai relasinya Asmaul Husna. Jadi alam semesta ini semua relasi dari Asmaul Husna. Maka kalau yang berhubungan dengan alam semesta namanya bukan zatnya, bukan. Ente mau Anda minta rezeki, Bobby Anda minta kedudukan mulia, minta mendapat ilmu, itu hubungannya dengan sifat Allah, asma Allah, Al-Alim, Ar-Razzaq, Asy-Syakur, Al-Mujib, Al-Hadi dan seterusnya. Tidak dengan zatnya. Zatnya tambah relasi dengan zatnya. Zatnya tambah relasi. Tanpa relasi. Yang ada relasi adalah asmanya. Zatnya tanpa relasi, asmanya itulah yang namanya relasi dengan alam semesta ini. Ya, dan namanya setelah Asmaul Husna namanya Al-Hadratil Wahidiyah. Kemudian terjadi emanasi lagi. Namanya Al-Faidul Muqaddas, terjadi al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Kalau bahasa sederhana, para mubalik itu bahasa sederhana, alam arwah. Alam arwah. Entitas laten itu alam arwah itu. Semakin jelas para pemirsa. Tetaplah bersama kita semua, bersama Yai Said dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Yai, kita lanjutkan tadi ya. Bagaimana kelanjutan dari pemahaman makna Asmaul Husna? Tadi kan al-thabitah merupakan relasi dari emanasi dari Asmaul Husna. Tapi masih laten. Maka terjadi wujud mutlak yang meringkas dari semua entitas laten. Satu titik tapi mencakup semua entitas laten. Namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Sebelum ada Nabi Muhammad? Sebelum. Sudah ada Nur Muhammad. Jadi yang akan wujud tadi, yang merupakan entitas laten emanasi dari Asmaul Husna, terkumpul dari satu titik, namanya Nur Muhammad. Al-Hafidh posisinya di mana? Nah, sekarang dari Nur Muhammad itulah kemudian terjadi manifestasi. Bahasa Arabnya tajalli. Entifikasi, ta'ayun. Bahasa Jawa jelenggereng, bahasa Jawa jelenggereng. Dan jadi sosok. Fakta. Atau tanazzul, dekadensi. Terjadilah kita ini. Maka ada orang mulia. Ya, kayak Pak Caimin ini mulia, hidup terus gak pernah mati misalnya. itu namanya manifestasi dari Al-Aziz. Ada orang kok berjuang mati-mati nggak pernah berhasil, itu dari Al-Mudhil yang rendah. Ada orang kaya raya, manifestasi dari Ar-Razik. Ada orang kok miskin, manifestasi dari Al-Qabid. Ada orang kok selalu terjaga, selalu selamat, selalu terjagalah Al-Hafidh. Nah, itu pun sampel, manifest. Hakikatnya seperti apa aziznya Allah, la awal wala akhir. Tidak ada awal, tidak ada ujungnya. Hakikatnya hafidnya Allah, muhafadhahnya Allah, la awal wala akhir. Hakikatnya kekayaannya Allah, la awal wala akhir. Sampelnya, contohnya, itu orang kaya itu sampelnya, itu orang baik. Nah. Al-Jabbar, diktator. Al-Qahar, otoriter. Syadidul batas, kejam.
Contohnya Fir'aun. Contoh itu. Contoh. Hakikatnya kaya opo jabarnya Allah. La awal wala akhir. Ya, ampun. Manifest. Ya, dari jabarnya Allah. Dari diktatornya Allah. Qaharnya Allah. Otoritarnya Allah. Syadidul batas al-muntaqim. Yang maha membalas. Yang dengan siksaan yang Allah berat. menciptakan Fir'aun itu sengaja atau gimana ya? Itu manifestasi dari Syadidul batas al-muntaqim. Ada orang mulia manifestasi dari Al-Aziz. Jadi semua yang ada ini merupakan tadi apa? Manifestasi dari Asmaul Husna. Melalui proses, melalui Nur Muhammad. Asyakur bagaimana? Asyakur. Penjelasannya Ya, tentang betul asyakur. Asyakur. Tidak sekali-kali Allah mempunyai nama Asyakur, pasti ada Maskur. Maskurnya kita ini. Maka kita pun harus, ya bukan harus sih, pasti secara nature, pasti kita ini bersyukur membalas kepada yang baik dan akan dia menyesal pada yang jelek. Itu semua fitrah itu, fitri. Asyakur yang maha membalas budi. Ya, Mbah bersyukur, berterima kasih. Allah la yudhi'u ajrul amilin. Allah tidak akan menyanyiakan pahalanya orang beramal. Sedikit pun akan dibalas. Begitu pula manusia. Secara nature, manusia akan berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya. Ya. Soal seperti apa aplikasinya atau implementasinya itu masing-masing. Jadi kalau jelas, Allah yang maha memberi terima kasih kepada hambanya. Ya. Kalau hambanya melakukan apa, Kiai? Ya, hambanya melakukan bersyukur kepada Allah sekecil-kecilnya. Nikmat yang dianggap kecil, nggak ada yang kecil sebenarnya, semuanya besar. Semuanya besar. Contoh misalkan, ada orang sakit misalnya saya flu, minum yang harganya 5.000 ya, 5.000 ya, sembuh. Itu nikmat luar biasa itu. Lagi orang yang influenza, ya flu sampai ke Singapura, sampai kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ratusan juta itu sudah. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Begitu pula nikmat kita diberi kesempurnaan dengan segala perangkat indera. Yang paling hebat lagi al-quwwatul nathiqah, the power of intelligence, kecerdasan akal. Ayo, luar biasa kan? Setelah itu al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea, yang melahirkan tekad, cita-cita, kemauan, hasrat dari al-mutakhayyilah namanya. Itu luar biasa. Al-mutakhayyilah. Al-mutakhayyilah. Tapi khayal di sini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan. Kekuatan menghayal, ide-ide. Yang menciptakan himmah dan azimah, tekad dan cita-cita. Itu adanya di ego di sini adanya. Terakhir yang paling menarik, paling ajaib, an-nafqah al-rabbaniyah. Divine of the gods of divine. Sembus tiupan Tuhan. Tiupan ilahi di hati adanya. Orang ngerti jujur, nilai-nilai kemanusiaan, adil, sayang, cinta. Tadi itu Mas Bobi cinta kucing, padahal nggak punya kucing. Itu dari an-nafqatur rabbaniyah. Tiupan Tuhan di dalam. Ya, setiap manusia mempunyai unsur nafqah ilahiyah. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Artinya? Setelah saya ciptakan Adam dari tanah, saya tiup dari ruhku. Maka malaikat semua hormat pada Adam. Masya Allah, luar biasa. Kini semakin jelas bahwa kedalaman kita memahami asma Allah akan membawa kesadaran kita untuk menjalankan semua tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, kita tetap bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gus, Pak Kiai, saya izin bertanya. Coba silakan. Terkait tentang balasan Allah. Ya. Kebaikan gitu kan, kita sering biasanya MC bilang jazakumullahu khairul jaza. Yang dimana kan audiens terkadang ada yang bukan non muslim. Artinya apa itu? Jazakumullahu khairul jaza, semoga membalas dengan kebaikan juga gitu. Nah, gimana kalau misalkan audiens itu ada yang mohon maaf non muslim gitu, atau ada orang baik non muslim, dia bersedekah terus baik, gak pernah melakukan kejahatan. Nanti apakah beliau akan mendapatkan balasan kebaikan juga dari Allah meskipun itu bukan yang percaya terhadap Allah? Apakah ada tahdid atau batasan di situ? Nah, sebelum itu, apakah yang Allah lihat sebagai baik di diri kita? Ya. Kalau kacamata al-kauniyah, semua kebaikan namanya khair.
datangnya dari siapapun berupa apapun, namanya khair. Tapi ada nilai agama namanya amal soleh. Lah, ya ada norma-norma agama, batas-batas agama, perintah larangan, namanya amal soleh. Amal soleh kebaikan harus diamalkan, yang tidak soleh harus tinggalkan. Tapi di atas itu semua ada namanya al khairul mutlak, yang universal, kebaikan universal, termasuk kemanusiaan. Oleh karena itu, Allah, semua yang ada di dunia ini yang terjadi tidak lepas dari koridor kehendak Allah atau manifestasi dari Asmaul Husna. Semuanya yang ada ini. Dari non-muslim, jangan lihat non-muslimnya. Dia sedekah, dia dermawan, dia penolong misalkan. Itu khair, itu kebaikan. Soal dia akhirat nanti apa, ya urusan Allah, itu bukan ngapain kita ngurusin itu. Ya coba sekarang aja, nyun sewu, maaf. Kita malu dengan RRC. Negara yang ateis tapi tidak ada korupsi. Negara kita yang semua Islam semua lah katakan. Haji semua, umroh semua lah. Hobinya umroh malah. Hobinya umroh. Ya. Jadi kita kan malu di situ. Jadi apa? Jadi yang kita contohkan adalah al khairul mutlak, kebaikan yang universal. Semua ada nilai bagi Allah. Nah, nanti ada lagi kacamata agama namanya al amalus sholeh. Kalau kebaikan di dunia mendapatkan balasan kebaikan. Kebaikan, ya. Itu hukum alam kira-kira ya. Iya. Nanti di akhirat terserah Allah. Urusan Tuhan. Nah, hukum alam ini ada campur tangan Allah enggak? Ada. Itu manifestasi. Manifestasi. Tidak ada yang wujud kecuali tadi. Manifestasi dari asma Allah. Jadi semua yang kalau terjadi. tidak ada Fir'aun, kalau tidak ada Namrud, kalau tidak ada Abu Jahal, mana relasinya dari Ad-Dhal yang menyesatkan? Benar. Al-Muntaqim yang menyiksa. Al-Mudil. Kalau semua orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua misalkan, itu nanti ada asma husna yang vakum nanti. Kalau orang kaya semua, mana Al-Qabid yang menahan? Kalau orang mulia semua, sukses semua, mana Al-Mudhil? Nanti vakum nanti, asma husna dia vakum nanti. Jadi Asmaul Husna itu merangkum keadaan semua yang ada. Semuanya Al-Tabita tadi, entitas laten tadi, sebagai emanasi dari Asmaul Husna. Lah, dari situlah semua alam semesta dan merupakan tajalliyat dari wujudnya Allah yang Maha Mutlak, manifestasi dari wujud Allah yang Maha Mutlak. Jadi Allah Maha berkehendak apapun yang ada. Ya, semua dan istilahnya daun jatuh pun Allah yang berkehendak. Termasuk Fir'aun ada sebagai manifestasi dari asma Allah Al-Jabbar, diktator. Kalau nggak ada Fir'aun maka tidak akan muncul manifestasi dari Al-Jabbar. Vakum nanti palsu. Nggak usah kita bicara alam semesta. Diri kita sendiri. Iya, bisa jadi. Pagi-pagi baru sholat subuh jadi orang baik kan. Jam 10 udah marah-marah, udah misu-misu, sudah mencaci maki orang. Itu manifestasi dari asma yang muncul di diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sabar, kadang-kadang kita nggak sabar. Kadang-kadang kita dermawan, kadang-kadang kita pelit. Kadang-kadang kita ada rasa kasih sayang, kadang-kadang tega, kejam. Berarti sebagai hamba Allah dengan kesadaran penuh memahami Asmaul Husna itu harus bagaimana, Kiai? Harus semua kita anggap sempurna. Yang ada merupakan tajalli, manifestasi dari wujud Allah. Gak usah berontak, gak usah kenapa, gak usah. Semuanya ada merupakan manifestasi dari Asmaul Husna. Tapi kita harus berjuang. Bagaimana kita menegakkan keadilan, menyebarkan kebaikan. Tapi kalau sudah berjuang, kok kenyataan seperti ini, jangan. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Saatnya Allah menghendaki sedunia ini makhluk semua beriman semua. Muslim semualah. Tapi Allah nggak menghendaki. Tidak menghendaki. Coba, dari timur sudah Albania, sudah Balkan. Dari selatan sudah perbatasan Sungai Leon, Prancis, Spanyol dengan Prancis. Kok mundur lagi tuh loh? Paling dikit lagi tuh. Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dari Austria, terus Polandia, Islam semua itu dikit lagi tuh. Dia berhenti di situ malah, mundur malah. Balkan mundur sampai ke Turki sekarang. Malta dulu Islam, Malta, Crete, Cyprus. Dalam Al-Quran menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Biha. Nah,
Kira-kira maknanya kalau praktek itu ya bisa jadi zikir untuk memohon kepada Allah. Ketahuilah, kira itu maknanya artinya secara bebas. Ketahui bahwa engkau itu adalah harus berhubungan dengan asma Allah. Jadi ketika ya Allah, sebenarnya bukan ya Allah, ya Razzaq. Kalau kita ingin rezeki, ya Allah itu artinya ya Aziz, sukses atau mulia atau berhasil. Gitu kan. Kalau zatnya nggak ada relasi, zatnya nggak ada nisbat namanya, nggak ada idhofah. Ada setelah ada asmaul husna. Nah, ya, jadi ketika kita nggak punya duit, kemudian ya Allah, itu artinya ya Razzaq. Kita lagi jatuh. Tapi di kalangan nahdien, para ulama, para kiai, beberapa asma Allah itu diwiridkan ya. Ada yang diwiridkan, ada yang enggak. Itu apa? Itu temuan atau bagaimana? Ya, kalau minta kaya kan ya Ghani, ya Hamid, ya Udu, ya Mu'id, ya Rahim. Kalau ya Syakur, ya Al-Mudir, Al-Qabid, yang maha menarik. kalau Asyakur wirid enggak? Asyakur juga sama. Insya Allah minta berkah. Insya Allah Asyakur banyak berkah, banyak barokah. Matur nuwun Yai, luar biasa. Kita semakin memahami makna diri kita dan kehadiran kita serta memahami posisi sebagai hamba Allah melalui Asmaul Husna. Para pemirsa, karena waktu kita harus mengakhiri. Besok kita berjumpa lagi dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Yai. Semoga berkah buat kita semua. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.